Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda dan menguasai Pulau Bali. Mendengar kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berteriak histeris. Datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Sontak, Komandan I Gusti Ngurah Rai kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Belanda, Rai, itu bendera Belanda kan? Belanda kurang ajar. Mereka mesti ingin menjajah kita. Kita bisa diam saja, mungkin kita markas. Ini akibat dari perjanjian di Karyati. Apa? Perjanjian di Karyati? Maksud Komandan, surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang menyatakan Bali bukan termasuk sebagai wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini? Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apa ini mana? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini juga udah Belanda. Mereka ingin memecah belah kita. Yang harus kita ingat adalah meskipun kita tidak diakui sebagai wilayah Indonesia dalam perjanjian di Karyati, tapi jiwa dan raga kita tetap di Indonesia. Kita buktikan kepada pusat bahwa kita bisa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita harus cari cara agar para murid Bali itu mau bergabung dengan kita. Kenapa harus bergabung sama kita? Mereka berguna hanya sebagai laptop saja. Apa untungnya juga? Ya, itu namanya strategi. Kalau itu kita ancam dia mereka jenderal. Kalau kita bawa saja mereka kemana kita? Apa itu yang kalian sebut dengan Bagaimana jika jenderal bertemu dengan pimpinan dalam mereka? Saya pikir itu yang bagus. Kalau begitu, aku akan menemui mereka dengan surat. Kenapa kamu di sini? Tolong sampaikan surat ini kepada Ibu Gusti. Ini surat titipan dari Belanda. Tidak! Ada apa, Komandan? Mereka ingin mengajak kita dalam pembentukan negara Indonesia bagian timur. Mereka pikir kita pengkhianat. Tidak. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda, Komandan I Gusti Ngurah Rai meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda. Belum serahkan kepada Belanda. Jenderal, surat dari pasukan Bali. Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal ingin melakukan perundingan, silakan sampaikan pada pusat jalan maka karena rakyat Bali tanah pengkhianat. Tolong cepat lihat. Kirim potongan panah ini ke Bali. Siap, Jenderal. Apa ini? Ada apa? Apa itu? Belanda kurang ajar. Mereka pikir kita diam selama ini. Setelah dia melakukan ini, ya, serang mereka. Siap. Di mana keparat-keparat itu berada? Kau jadi situ dan kau jadi situ. Baik, sudah. Baik, Komandan. Pasukan Belanda telah membunuh. Baik, mari kita ke markas.
saja cara untuk melakukan cara mengalahkan para penebal itu. Bagaimana kalau kita serang balik mereka? Itu yang bagus. Terus kita serang balik mereka. Siap, Jenderal. Mengapa memeriksa soal Belanda? Mereka dah pergi. Tapi perasaanku tidak tenang, Beli. Tenang adek. Komandan. Ada apa? Belanda menyerang desa Margai, Komandan. Kenapa bisa? Sehingga mereka mendapat jumlah kiriman pasukan dan lebih banyak dari jumlah pasukan yang telah kita tembak. Apapun pasukan mereka, kita harus sedang mempertahankan Bali sampai titik darah penghabisan kita. Baik, Komandan. Bali pasti akan menangkan perang ini. Ya, silakan kalian keluar dulu. Siap, laksanakan, Komandan. Tapi, apakah kamu yakin bahwa prajuritmu akan menang, Beli? Dia yakin rakyat Bali sangat mempertahankan Bali. Tapi ini tugas dan kewajibanku. Tapi ingatlah, tugasmu bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi kepala keluarga ini juga. Buat apa kita hidup bersama dalam keadaan terjajah? Anggaplah Bli sudah mati. Jangan pernah mengharapkan Bli. Bli pamit pergi. Pergilah, demi bangsa ini, aku rela. Tuhan, tolong jaga suamiku demi keamanan Bali, negaraku, dan juga keluargaku. Baik, kita harus mengusir penjajah yang telah datang. Kita gunakan tombak. Jika tombak kita patah, gunakan kedua tangan kita. Jika tangan kita patah, gunakan gigi untuk menggigit. Jika gigi kita patah, gunakan mata kita untuk mematahkan serangan mereka. Ayo kita hadapi mereka. Siap, tembak. Katakan, apa yang kau katakan? Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946, di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa. Mati terus.